Kali ini saya akan membahas mengenai teknik pemrograman bilangan bulat atau integer programming. Ini adalah salah satu teknik pemodelan programa linear matematika dalam bentuk khusus, yaitu bentuk integer atau bilangan bulat. Bagaimana perbedaannya dengan linear programming yang biasa? Dalam integer programming, solusi yang diharapkan berupa bilangan bulat dan tidak otomatis bisa melakukan pembulatan dari solusi pemrograman linear biasa. Jadi jika dalam linear programming model dihasilkan solusi yang berbentuk tidak bilangan bulat, maka tidak otomatis bisa melakukan pembulatan, tapi harus dilakukan integer programming. Terdapat 3 macam model dasar dalam pemrograman linear bilangan bulat. Yang pertama adalah total integer model, di mana seluruh variabel keputusannya harus berbentuk bilangan bulat. Kemudian zero one integer model, di mana seluruh variabel keputusannya harus bernilai 0 atau 1. Dan yang terakhir adalah mixed integer model, di mana sebagian dari variabel keputusannya harus berbentuk bilangan bulat. Untuk integer programming, solusi yang terbaik sebaiknya digunakan bantuan perhitungan dengan komputer. Karena jika manual lebih sulit, ya. Namun untuk memberikan contoh perbedaan dengan linear programming biasa, saya akan berikan contoh untuk total integer model yang sederhana, sehingga bisa dilihat perbedaannya dengan solusi linear programming. Contohnya, perusahaan akan membeli mesin baru. Jadi mesin ini tidak mungkin dalam bentuk pecahan atau desimal. Jadi harus berbentuk bilangan bulat karena jumlah mesin itu harus dalam bentuk bilangan bulat. Peningkatan keuntungan jika membeli mesin A adalah $100 per hari, dan jika membeli mesin B, peningkatan keuntungannya $150 per hari. Jumlah mesin yang dapat dibeli dibatasi oleh ketersediaan dana dan luas ruangan yang tersedia. Hanya ada 200 square feet luas ruangan dan $40.000 dana. Kita ingin mengetahui berapa unit mesin A dan mesin B yang bisa dibeli agar peningkatan keuntungannya maksimal. Kebutuhan untuk mesin A itu luas lantainya 15 square feet per mesin dan harganya $8.000 per unit. Kemudian untuk mesin B 30 square feet per mesin dan harganya $4.000 per unit. Ya. Apa variabel keputusan yang diharapkan di sini? Kita ingin mengetahui berapa unit mesin A dan berapa unit mesin B yang sebaiknya dibeli. Jadi variabel keputusannya X1 adalah jumlah mesin A yang akan dibeli dan X2 adalah jumlah mesin B yang akan dibeli. Langkah kedua, menentukan fungsi tujuan. Kita ingin meningkatkan keuntungan, jadi maksimasi peningkatan keuntungan. Z sama dengan 100, ini adalah peningkatan keuntungan dari mesin A, dikali X1, jumlah mesin A, ditambah 150, peningkatan keuntungan dari mesin B, dikali X2, jumlah unit mesin B. Langkah berikutnya adalah menentukan pembatas, yaitu yang pertama luas lantainya 15 square feet untuk mesin A, ditambah 30 square feet untuk mesin B, itu tidak boleh lebih dari 200 square feet luas ruangan yang tersedia. Sedangkan untuk harganya 8.000 dikali jumlah mesin A dan 4.000 dikali jumlah mesin B, itu tidak boleh lebih dari $40.000 dana yang tersedia. Karena ini jumlah mesin, syaratnya tidak boleh negatif dan harus berbentuk bilangan bulat. Karena itu kita masukkan di sini pembatasnya X1-nya lebih besar dari 0 dan integer. Kemudian X2-nya juga harus lebih besar dari 0 dan integer. Karena ini dua
variabel keputusan. Saya coba gambarkan grafiknya. Garis biru ini menunjukkan pembatas luas lantai. 15x1 ditambah 30x2 lebih kecil sama dengan 200. Kemudian yang merah adalah pembatas harga. Dananya 40.000. Ini 8.000x1 ditambah 4.000x2. Itu harus lebih kecil dari sama dengan 40.000. Oke. Karena ini tandanya lebih kecil sama dengan, area yang masuk itu di bawah garis. Kemudian untuk non negatifnya, X1-nya harus positif. Ini semua di sebelah kanan sumbu Y. Dan X2-nya harus positif. Semua di atas sumbu X. Area solusinya yang berwarna abu-abu ini dengan titik-titik terluarnya. Kita harus hitung Z-nya. Nah, saya sudah hitungkan. Z tertinggi itu pada saat 2,22 dan X2-nya 5,56. Ini di titik potong antara garis merah dan garis biru. Jika menggunakan linear programming biasa, ini adalah nilai Z tertinggi dengan nilai Z-nya 1055,56. Nah, karena dibutuhkan jawaban dalam bentuk bilangan bulat, itu tidak otomatis bisa kita lakukan pembulatan ke bawah dari titik ini. Ini contohnya jika dilakukan pembulatan ke bawah, itu X1-nya menjadi 2 dari 2,22 dan X2-nya menjadi 5 dari 5,56. Itu kalau kita lakukan pembulatan ke bawah, Z yang diperoleh 950. Tapi ini bukan solusi terbaik dengan menggunakan integer programming. Kita lihat di grafik berikutnya. Ternyata kita harus perhatikan juga kombinasi koordinat bilangan bulat lainnya dari X1 dan X2 di sekitar titik solusi yang optimal. Ini sebelumnya jika pembulatan ke bawah kita dapatkan X1-nya 2 dan X2-nya 5. Ternyata ada titik lain di sebelahnya yaitu X1-nya 1 dan X2-nya 6. Jika kita hitung dengan Z sama dengan 100 X1 dan tambah 150 X2, ini Z-nya 1000. Lebih tinggi daripada Z pada saat kita melakukan pembulatan ke bawah yang hanya 950. Jadi titik optimalnya bukan di 25 tapi di 16. 1 unit mesin A dan 6 unit mesin B. Jadi kita perlu hati-hati jika dibutuhkan integer programming, tidak bisa langsung melakukan pembulatan ke bawah dari hasil linear programming biasa, tapi harus dilakukan perhitungan untuk titik-titik bilangan bulat yang ada di sekitar titik optimal ini. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan perhitungan dengan bantuan komputer sehingga komputer dapat membatasi hasilnya dalam bentuk bilangan bulat dan membantu menghitung titik-titik ini dibandingkan kita harus menghitung manual titik-titik yang berada di area solusinya. Demikian contohnya, semoga perbandingannya sudah cukup jelas. Terima kasih.